Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa lagi melaksanakan ziarah kubur ke Walihir yang terletak di kaki Gunung Galunggung. Dan kami melaksanakan ziarah kubur ke Eyang Kuncung Putih. Yaitu Eyang Kuncung Putih itu adalah patihnya Prabu Siliwangi. Dan penampakan makomnya seperti ini guys. Makomnya itu dipenuhi sama lumut-lumut hijau. Cukup sekian, mudah-mudahan berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali para sedulur pada pancaran langit dimanapun saat ini berada. Semoga sedulur dalam sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan yang sakit jangan terangkat ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya serta request-requestnya ya selama ini. Buat seluruh semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita ingin mengungkap tentang sebuah sejarah ya di Jawa Barat ya. Yaitu tentang sejarah bahwa ada pendapat ya bahwa ada makam keramat di daerah kaki Gunung Galunggung, yaitu tepatnya di Tasik ya. Itu ada makam keramat yang bernama Eyang Kuncung Putih ya. Nah, sosok ini siapakah gitu kan? Ya, dari cerita rakyat bahwa beliau ini adalah salah satu guru spiritual dari Kanjeng Prabu Siliwangi ya. Apakah ini benar atau tidaknya? Wallahu a'lam ya. Nanti kita coba undang dari golongan gaib yang mengetahui sosok dari sejarah Eyang Kuncung Putih ini ya. Apakah ada korelasinya dengan Mbah Eyang Prabu Siliwangi ya? Karena ini sangat fenomena sekali ya, sangat menarik. Ya, tetapi harus digarisbawahi bahwa nanti media ini bukan mengakui kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon doanya untuk kelancaran proses mediasi ini dan semoga semua dulur mendapatkan hikmah dan wawasannya untuk sejarah tentang kerajaan Pajajaran ya. Baik, kita mulai saja. Ini biasa mediator kita protek, ya ada bangsa gaib Yusufnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini sang yang diselamatkan dari interpretasi dari bahasa semua apapun Yusufnya, kecuali yang saya undang, saya hadirkan. Otomatis interpretasi dari cahaya sang yang Sallallahu Muhammad Sallallahu yang berusaha menyusun otomatis hancur meledak. Dalam tubuhnya bila ada kecil apa tidak bisa. Tidak bisa kuasa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin sang yang berusaha, saya mohon hadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang sejarah Mbah Eyang Kuncung Putih yang ada kaitannya dengan Eyang Prabu Siliwangi untuk bisa hadir dan masuk dalam tubuh mediator ini. Masuk dalam tubuh mediator ini dengan izin sang yang bencana. Assalamualaikum. Dengan izin sang yang bencana. Ya Allah, siapapun yang bisa memberikan keterangannya, terutama adalah seorang pengikut dari sang yang bencana bisa hadir dan masuk dalam tubuh mediator dengan sang yang masuk Allah. Yang masuk adalah benar-benar yang mengetahui tentang sejarah yang Kuncung Putih. Masuk dan sinkron dalam tubuh mediator. Sallallahu Muhammad Sallallahu.
Salam. Dan pita suara sinkron bisa bicara bahasa manusia. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang. Mohon maaf saya mengundang yang hadir di sini. Ya, Boleh kenalan dulu yang. Saya bicara dengan siapa nih yang? saya Ya. mengawal daripada Ya. yang kunjung putih. Alhamdulillah. Kalau begitu benar adanya ya yang ya bahwa yang kucing putih itu orang nggak sembarangan ya yang ya. Ada perlu apa Aden memanggil kita? Ya, kalau boleh Hadir tahu di maaf, sini. mohon maaf yang dari golongan apa ya? Saya dari golongan Jinten. Oh ya, alhamdulillah gitu ya. Ya ini kan banyak beredar di masyarakat sejarahnya katanya bahwa yang kucing putih itu ada kaitannya dengan Kanjeng Prabu Siliwangi. Apakah guru spiritual atau apakah itu ya? Kalau boleh tahu. Ya, Ya. hanya saya tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Jadi yang bisa saya jelaskan Ya. secara pengetahuan saya Ya. selama saya mendampingi beliau. Ya, ya. Dulu sewaktu beliau masih hidup. Ya. Beliau itu adalah sosok Ya. yang dianggap oleh Prabu Siliwangi adalah sosok Ya. sesepuh yang dianggapnya dalam nasihat-nasihatnya itu sangat bijaksana. Sehingga pada saat itu Prabu Siliwangi sering meminta rujukan atau nasihat atas apa-apa, atas persetujuan daripada Eyang Kunjung dalam menerapkan sebuah kebijakan-kebijakan dalam kerajaan Pajajaran pada saat itu. Makanya kedekatan Eyang Kunjung dengan Prabu Siliwangi itu bisa dikatakan seperti orang tua. Seperti orang tua dengan anaknya. Gitu. Makanya dianggap sebagai guru ya yang ya. Ya. Apakah termasuk guru spiritualnya juga gitu ya? Ya, sebagai guru spiritual juga. Iya. Sebagai penasehat juga. Gitu. Jadi selalu beliau Prabu Siliwangi dalam mengambil keputusan-keputusan untuk mensejahterakan rakyatnya dulu. Rakyat Pajajaran itu selalu meminta masukan, meminta nasihat daripada beliau yang Kunjung. Iya. Tapi itu nama aslinya emang bener yang Kucing Putih apa hanya sebagai sebuah panggilan gitu ya? Itu hanya sebuah panggilan saja. Nama aslinya ada gitu yang dirahasiakan Kalau ya? nama aslinya itu dirahasiakan. Dirahasiakan. Ya. Yang rahasia biarlah tetap rahasia. Iya, benar ya. Tapi makamnya kan banyak itu yang apa cuma petilasan itu aslinya disembunyikan ya. Ya, itu hanya petilasan
petilasannya Oh, saja. tentu saja ya. Sebab Mm-mm. Aden kan tahu sendiri, Iya, ya paham. zaman sekarang Mm-mm. apabila ada Mm-mm. makam daripada sosok seorang Iya, yang dianggapnya punya power di saat dulu, iya. pada saat Kesaktian masa gitu itu. ya. Ya, Mm-mm. itu banyak sekali zaman sekarang Iya. disalahgunakan Oh, oleh iya. orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Oh. hanya untuk memenuhi nafsu mereka. Mm. Jadi Oh. dari itu Iya, iya. makanya makamnya asli Mm-mm. tidak dikasih tahu. Oh, apa sampai sekarang ini juga salah satu penjaga di makam aslinya gitu ya? Ya, Oh, iya, iya, iya. Paham. Jadi dulu juga yang Kucing Putih itu tinggal di istana untuk menjadi penasihat itu ya? Selama jadi penasihat itu? jarang Oh, beliau jarang. datang ke istana. Oh, jarang. Hanya waktu-waktu mendesak saja beliau Oh. datang ke istana. Mm-mm. Yang seringnya Mm-mm. Paduka Raja Prabu Siliwangi Oh. itu Oh, oh, oh. datang kepada Eyang Kunjung Hmm. langsung. Mm-mm. Mm. Nah, di antara kerajaan kerajaan Nusantara itu yang hanya Pajajaran yang nggak terlihat ya, yang ya, bukti-bukti peninggalannya itu. Ya, Itu memang sengaja apa gimana itu yang? itu memang sengaja Oh. disembunyikan. Belum saatnya saat Mm-mm. ini dikeluarkan. Oh. Nanti secara bertahap demi bertahap, Mm-mm. sedikit demi sedikit Ya, ya. akan terungkap. Kalau boleh tahu masih daerah situ juga yang? Daerah Galunggung. Ya, karena persebaran daripada kerajaan Pajajaran itu sangat luas sekali. Oh. Jadi digaibkan itu yang ya? Ya, Oh, digaibkan gitu ya. Nah, sekarang yang Kucing Putih itu kalau boleh tahu dalam spiritual itu apa sudah masuk agama Islam atau masih Hindu Buddha gitu ya? Zaman itu ya. pada saat dulu Iya. Eyang Kunjung masih hidup, Mm-mm. beliau Mm-mm. masih beragama Hindu Buddha. Oh, Hindu Buddha ya, ya. Termasuk Kanjeng Prabu juga ya dulunya ya. Ya, Oh, oh. sebelum Mm-mm. Sebelumnya ya. mm, Mm-mm. Nah, saat itu kesejahteraan rakyat Pajajaran itu udah makmur gitu katanya ya. ya, Kanjeng Prabu Siliwangi itu yang memerintah dulu. itu Mm-mm. berkat kebijaksanaan Mm-mm. daripada beliau Paduka Prabu Siliwangi Oh. yang bercita-cita ingin mensejahterakan rakyatnya, Iya, iya. mengayomi rakyatnya. Mm-mm. Nah, sampai kan sebagai pengawal yang Kucing Putih itu. Berarti kan pernah ngelihat gitu yang pasukan Pajajaran dulu katanya ada juga pasukan gajahnya. Itu benar nggak tuh yang dalam sejarah cerita itu? Benar nggak itu yang zaman itu ya? Itu sudah lama sekali. Hmm. Pada saat awal-awal Oh, oh. kerajaan Pajajaran berdiri, Iya. itu masih ada pasukan gajah. Oh. Tapi semakin kesini semakin punah. Oh, iya, iya, iya. Jadi ngikutin zaman gitu ya? Ya, betul. Iya, iya. Karena saat itu masih banyak gajah gitu ya? Ya, Mm-mm. secara Mm-mm. ekosistemnya Mm-mm. Oh, masih iya. banyak. Oh. Tapi Nah, sekarang gini yang ini untuk menghindari gitu yang menghindari dari salah niat itu yang nasihatnya yang bagi orang-orang para pencari spiritual gitu ya kan banyak tuh padahal itu petilasan ya. Nasihatnya gitu yang buat manusia yang sekarang yang masih hidup itu yang apa ya? ya, Silakan ya. nasihat saya Ya. untuk yang suka berpetualang, Mm-mm. yang suka datang Oh. atau apa istilahnya sekarang itu, Nyepi gitu ya. nyepi, Ritual gitu ya. ritual, Ya. itu jangan ditunggangi Mm-mm. oleh keinginan. Oh.
Belajarlah Ya, untuk menapak tilas. ya. Tempat apa atau siapa yang dituju di situ. Dulunya itu apa. Ya, ya. Diambil baiknya, Ya, dicontoh baiknya ya. untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jangan pernah Ya, berkeinginan ya, yang tidak-tidak ya. atau hanya untuk memenuhi nafsu sendiri. Oh, Karena itu akan berimbas nanti ketika roh sudah berpindah alam. oh. Akan tahu yang sebenarnya. Mungkin di saat hidup ini belum tahu karena masih terhijab, terlena dengan hingar-bingarnya dunia fana ini. Tapi nanti setelah roh berpindah alam akan tahu yang sebenarnya. Nah, sampai sekarang ditugaskan sama yang kucing putih itu menjaga ya makam aslinya gitu. Ya, Oh, saya menjaga makam asli. oh masih bertugas itu yang. Ya, Ya, alhamdulillah yang ya semoga supaya tidak terkotori ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, terima kasih yang sudah mau hadir dan beri keterangan. Silakan jalankan tugas. Sama-sama, Aden. Ya, terima kasih yang. Yang mohon pamit. Ya, terima kasih. Monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Proses meditasi berjalan dengan lancar. Dari hasil dialog tadi bahwa tadi yang hadir adalah kodam atau pengawal dari Mbah Eyang Kuncung Putih ya. Nah, ternyata dari sosok beliau kita dapatkan cerita bahwa beliau memang adalah seorang penasehat kerajaan di zaman Kanjeng Prabu Siliwangi. Eyang Kanjeng Prabu Siliwangi itu di kerajaan Pajajaran ya. Makanya itu beliau sangat terkenal karena sebagai penasihat kerajaan ya. Jadi apapun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Eyang Prabu Siliwangi itu selalu konsultasi lah dengan Eyang Kuncung Putih ya dalam mengambil kebijakan. Nah, karena sebagai penasihat otomatis seluruh kebijakan juga banyak mempengaruhi dalam kehidupan dan mengambil keputusan seorang raja ya. Raja Eyang Prabu Siliwangi tadi ya. Dia termasuk adalah penasihat spiritualnya beliau itu adalah. Dan sekarang yang banyak beredar kok banyak makam-makam keramat beliau ternyata itu banyak petilasan. Ada yang aslinya disembunyikan karena beliau tahu di depan zaman sekarang banyak orang yang mencari kepentingan nafsunya tapi bukan mengambil sebuah sejarahnya atau perjuangan dari sosok makam-makam yang dianggap sebagai makam asli dari yang Kuncung Putih tadi ya. Dan nasihat beliau niatnya harus diluruskan, jangan untuk kepentingan nafsunya atau sesuatu yang bukan ingin mengenal sejarah ya. Itu sebagai seorang kodam ya dari golongan jin tadi itu mengingatkan para manusia yang sekarang. Jadi walau misyab tadi medium juga bukan mengenai kebenaran. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari sejarah-sejarah makam-makam keramat yang memang diungkap oleh peninggalan-peninggalan itu untuk menelusuri sejarah-sejarah kebesaran dari leluhur kita Nusantara yang begitu banyak sekali termasuk adalah sejarah Pajajaran tadi dengan makamnya yang Kuncung Putih. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, komennya. Semoga semua sedulur bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil wawasannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.